Tuh, artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya apa? Keimanan dulu. Yang ditanamin adalah pendidikan iman. Tidak lain dari Al-Quran yang kita bahas, kita ngaji. Baca Quran hukumnya sunnah, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jangan macam-macam. Orang kalau udah bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Bener kan? Tapi orang yang bisa nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Begini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua, nyakitin semua. Malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan jihad di jalan Allah. Yang pertama kita bahas orang-orang yang beriman. Kita semua termasuk insya Allah orang-orang beriman. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman, Allah nyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebut ayat-ayatku itu bergetar hatinya. Kita udah dengerin tadi banyak banget kori, mudah kebanjiran kori di sini. Suaranya luar biasa. Dulu juga saya pernah juara kori, nggak nyombong, tingkat RT cuman. Ini bang, waktu itu peserta 5 orang, yang 4 baru datang sakit. Begitu RT-nya yang gua menang bang. Udah juara umum, juara harapan, juara semua itu. Iya, dulu kalau ngaji kan begitu kori. Luar latihan dulu, bangun tidur kita latihan. Di atas turunan latihan dulu. Lu nggak percayaan sih. Kalau dia naman ngaji, goyang-goyang jadi semua jadi orang yang beriman, alhamdulillah kita semua anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren Al-Quran ini insya Allah kelak jadi penghafal Al-Quran. Kita doain min ahlil Quran, amin. Jangan kecil hati kok anak dipondokin di pesantren. Justru agamanya dulu mantepin anak kita. Quran benerin bacaannya. Karena banyak bocah lulusan sanawiyah, lulusan aliyah, baca Quran aja nggak bisa. Berantakan, acak-acakan. Bener gak? Kenyataan begitu. Kenapa? Karena emang agamanya kosong. Quran lebih dulu ditanemin. Makanya ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah. Tuh. Artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya apa? Keimanan dulu. Yang ditanemin adalah pendidikan iman. Tidak lain dari Al-Quran yang kita bahas, kita ngaji. Baca Quran hukumnya sunnah, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jangan macam-macam. Orang kalau udah bisa baca Quran, insya Allah bisa nyanyi. Bener kan? Tapi orang yang bisa nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Berapa banyak artis yang suara nyanyi? Nyanyi dan berantakan. Orang yang ngerti ilmunya insya Allah, pejabat juga begitu, kalau tahu ilmunya bisa baca Quran, fasih, beri salam aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang ngaji pejabat. Coba pejabat yang dalam ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya anak-anak kita biar bisa baca Quran. Tantangan bocah sekarang berat kok. Apalagi zaman lagi begini, corona, bocah nggak sekolah pakai daring. Bener kok? Iya, ada paketannya juga ngikutin. Kalau nggak ada paketan hilang.
Zaman semakin susah anak-anak kita buat belajar Al-Quran. Jangan kecil hati. Usaha anakku masuk pesantren, tak keluar jadi apa? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Allah manfaat Bu, kita ninggalin anak yang soleh bisa baca Quran. Ketika kita lagi sakaratul maut, datang anak kita bacain Yasin. Siapa orang itu dalam tafsir surah Yasin yang lagi sakaratul maut dibacain surah Yasin, setiap huruf yang ada di dalam surah Yasin, satu huruf 10 malaikat yang dampingin. Yasin berarti 2 huruf, ya dengan sin 10 malaikat. Berapa huruf yang ada di surah Yasin? Ribuan jutaan malaikat yang dampingin. Ngapain itu malaikat di situ? Dia berdiri, yasufuna, bersap-sap, berbaris-baris. Ngapain? Mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut. Bukan sampai di situ doang para malaikat, ngapain lagi? Mengantarkan, lihat, menyaksikan lagi dimandiin, menyaksikan langsung lagi dia bawa ke kuburan, diiringin, luar biasa. Mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut. Anak bisa baca Quran, Yasin, wal Quranil Hakim, enak didengarnya. Coba yang agak bisa, kepaksa ngaji juga, pakai terjemah, tulisan Latin dari kiri ke kanan. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Yasin, Yasin. Emaknya kagak jadi, enggak jadi mati emaknya. Emaknya mendelik langsung. Emaknya kayak ngomong, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali ya. Gak ada ruginya anak-anak kita diajarkan pendidikan agama. Buya almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau pernah pesan, apa kata beliau? Nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi kalau kita tanam rumput, padi bakalan luput. Artinya tanam ilmu agama dulu, dunia bakalan ngikut. Berkah. Punya anak ustad, berkah kok. Ustad itu singkatan, usahakan badan. Alhamdulillah hidup jadi mudah, orang ada ilmunya gampang. Seni bikin hidup jadi indah, orang ada seninya nggak kaku. Mana buktinya tadi baca Quran pakai seni, enak. Seni tilawah didengarnya adem resep. Baca selawat pakai seni, seni hadroh ada. Coba baca selawat pakai lagu-lagunya kencang doang. Salatullah, salamullah, Alhamdulillah, Bismillah, kurang enak. Kalau mau pelan-pelan sekaligus, nggak kedengeran. Salatullah, salamullah, begitu. Kalau kencang doang, kalau pakai hadroh kan enak. Salatullah, salamullah, adem, indah, dengan resep di hati. Azan di masjid, kalau ada lagunya nak aku, ulabar, kaget orang kok. Yang ini santri-santri penghafal Quran yang suaranya enak-enak ada. Rasulullah bilang, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi suara Quran itu dengan suaramu yang indah, yang bagus. Azan pakai lagu, cuma jangan salah lagu. Lagu dangdut juga azan, kan udah nyocok. Orang lagu Nawan, Bayati, Soba, Sika, ada ya? Iya. Guru. Lagu Nawan, enak kita dengerin tadi itu guru-guru kita. Ada lagu dangdut. Yang sholat, yang sholat, yang sholat, Allahu Akbar. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidupnya, enak ya dengernya. Dengan ilmu hidup jadi mudah, ada ilmunya gampang. Orang berilmunya banyak, salah naruh diomelin kok. Apalagi yang gak ada ilmunya bang. Orang punya ilmu nih, ada ilmunya, tahu ilmunya, salah naruh diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Bisa Haji Pandi, suaranya enak. Wah, nongking bong aku tarik. Alhamdulillah. Terbaik banget lagi. Enggak. Enak kita dengerin. Wash, bu, gila.
Suaranya enak, Kori, suaranya bagus, lagunya enak, boleh baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat itu Kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Nah, Kori internasional jadi imam sholat takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmur saya kelamaan mah. Saya udah makmur. Itu orang punya ilmu salah naruh. Biar kata Kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam tetap badannya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngadu ya kan? Nah, diserahin dengan motor lah. Makanya ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Kenapa? Agama adalah aturan. Maka anak-anak kita yang mondok di pesantren, yang lagi pada belajar, iman tanamin dulu, akidah tanamin dulu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Guru-guru kita yang ngajar di pondok pesantren, yang ngajar di madrasah, mereka berjuang dengan jiwanya, dengan ilmunya. Ayo kita sama-sama berjuang buat anak-anak kita, anak didik kita. Insya Allah guru nggak ada bekasnya, guru nggak ada bekasnya. Maka ada istilah guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu salah. Guru itu pahlawan tanpa tanda. Ada tandanya, tanpa tanda jasa, jangan tanpa jasa. Salah. Jasanya guru luar biasa. Guru yang membimbing kita. Guru, kalau bukan karena guru, ya Allah, kita apa artinya? Makanya guru itu ngasih syafaat buat kita, pertolongan buat kita di dunia, insya Allah di akhirat juga kumpul bareng bersama guru-guru kita. Punya aja ya nggak, doain saya juga biar sehat, semuanya saya doain biar kesehatan, dijauhin dari bala, Allah jauh dari musibah, Allah jauh dari penyakit, Allah jauh dari corona. Mudah-mudahan corona jadi merah jauh dah. Duluan jangan ada di kampung kita, jangan ada di negeri kita, amin. Alhamdulillah. Tapi saya 2 hari yang lalu sudah melakukan rapid test, udah swab juga udah, alhamdulillah. Dapat surat dari dokter, saya dinyatakan negatif, alhamdulillah. Maka besok pagi jam 8 saya harus sudah berangkat di Bandara Soekarno Hatta. Mau berangkat jam 8:30 pesawat take off langsung menuju ke Malaysia. 2 hari di Malaysia, yang nanti Upin Ipin. Itu aja.